Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini saya akan menampilkan dongeng, petualangan anak di Taman Nasional Betung Kerihun, dan Danau Sintarum. Video ini sebagai video pembelajaran bagi kita untuk selalu menjaga dan mencintai alam. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang asri, tersembunyi di tepi sebuah danau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Iki. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal sebatang kara di sebuah gubuk kecil dekat danau. Danau itu memiliki air yang begitu jernih, memancarkan cahaya keemasan saat mentari menyentuhnya, dan danau itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh desa. Ikan-ikan yang hidup di dalamnya tak hanya memberi makan penduduk, tetapi juga memiliki sisik yang berkilauan seperti permata. Iki, meskipun sederhana, memiliki hati yang sangat baik. Setiap hari, ia akan pergi ke danau, bukan untuk memancing, melainkan untuk menjaga kebersihannya. Ia akan membersihkan sampah yang hanyut, memangkas ranting-ranting pohon yang jatuh ke air, dan memastikan tidak ada seorang pun yang berbuat jahat kepada makhluk-makhluk di dalamnya. Danau ini memberi kita kehidupan, gumamnya pada diri sendiri, maka kita juga harus menjaganya. Penduduk desa sering mengejek Iki karena dianggap membuang-buang waktu. Apa untungnya menjaga danau itu, Iki? Bukankah lebih baik kamu mencari ikan untuk makan? Tanya salah satu penduduk. Namun, Iki hanya tersenyum. Ia percaya bahwa kebaikan yang ia tanam, suatu saat nanti akan berbuah manis. Suatu hari, datanglah seorang pedagang serakah dari kota. Ia terpesona oleh kilauan sisik ikan di danau. Jika aku bisa menangkap semua ikan ini, aku akan kaya raya, pikirnya. Tanpa peduli dengan keseimbangan alam, pedagang itu menebar jaring besar dan bahkan menggunakan bahan kimia berbahaya untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Ketika Iki melihatnya, hatinya hancur. Ia mencoba menghentikan pedagang itu, tetapi Iki hanya seorang anak kecil dan kekuatannya tak sebanding. Akibat perbuatan pedagang serakah itu, danau mulai berubah. Airnya menjadi keruh, sisik ikan-ikan kehilangan kilaunya, dan banyak dari mereka mulai mati. Seluruh desa panik. Tanpa danau sumber penghasilan mereka hilang. Mereka sadar, danau kini sedang sakit. Di tengah keputusasaan, Iki teringat nasihat dari mendiang ayahnya, jika kau berbuat baik pada alam, alam akan membalasnya dengan kebaikan pula. Iki mengajak seluruh penduduk desa untuk bekerja sama. Ia meminta mereka untuk tidak lagi membuang sampah, menanam kembali pepohonan di sekitar danau, dan secara gotong royong membersihkan air yang tercemar. Awalnya, banyak penduduk yang ragu. Apakah ini akan berhasil? Tanya mereka. Namun, melihat ketulusan Iki, mereka akhirnya ikut serta. Hari demi hari, mereka bekerja keras. Mereka membersihkan sisa-sisa jaring dan bahan kimia, menyingkirkan lumpur, dan menanam bibit pohon baru. Perlahan tapi pasti, keajaiban mulai terjadi. Air danau kembali jernih, sisik ikan-ikan kembali berkilauan, dan kehidupan di desa pun pulih seperti sedia kala. Sejak saat itu, danau dijaga oleh seluruh penduduk desa. Iki, yang dulunya diejek, kini dihormati sebagai anak danau penjaga kehidupan. Ia membuktikan bahwa kebaikan hati dan kepedulian terhadap alam adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan hidup. Pesan moral anak danau penjaga kehidupan. 1. Kepedulian terhadap alam adalah tanggung jawab kita semua. Kisah Iki mengajarkan kita bahwa alam bukanlah sumber daya yang bisa dieksploitasi sesuka hati, melainkan bagian dari kehidupan yang harus kita jaga. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk alam, dampaknya akan sangat besar bagi keberlangsungan hidup kita dan generasi yang akan datang. 2. Kebaikan hati akan selalu berbuah manis. Meskipun Iki sering diejek karena kepeduliannya, ia tidak pernah berhenti berbuat baik. Pada akhirnya, kebaikan dan ketulusan hatinya justru menyelamatkan seluruh desa. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan baik, meskipun tidak langsung terlihat hasilnya, akan membawa kebahagiaan dan manfaat yang tak terduga di kemudian hari. 3. Gotong royong dan persatuan mampu mengatasi masalah besar. Ketika danau tercemar, penduduk desa yang sebelumnya egois dan individualis akhirnya bersatu. Mereka menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Dengan bekerja sama, mereka mampu mengembalikan kesehatan danau dan menyelamatkan kehidupan di desa. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu.